Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul kudus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Wala ya'fudu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pada jemaah mancanegara Malaysia Singapura gabung yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Dalam kita melaksanakan tauhid diri kita kepada Allah, perlu kita nak faham apa syarat-syarat melatih tauhid, cara kita seronok bertuhan bertajalli dimanapun kita berada kepada Allah. Kalau kita cuma faham dalam kalam kaji tapi tak faham hayat setiap masa, hayat setiap dimanapun kita berada, ini tajalli tak akan pernah ada, tidak akan pernah terjadi. Karena kita tak mampu, tak tahu cara macam mana dia ada sepanjang masa dengan kita. Mentajalikan tauhid ketuhanan kepada diri kita, haruslah diri berwujud Tuhan. Tolong audio. Tajali. Bertauhid diri kepada Allah, haruslah kita memberikan kodrat sepenuhnya dalam setiap masa kepada Allah. Apa nak faham kita setiap masa kepada Allah? Kita bertajalli pada alam, bertajalli pada diri, bertajalli pada hayat, bertajalli kepada kodrat, bertajalli pada batin, bertajalli pada sir. Tapi hayat kaji pada masa dalam 24 jam ini butuh cara dan butuh kiat. Butuh nak faham macam mana kita ni bisa hidup melatih diri kepada ulai wujud Tuhan dalam pensaksian kita 24 jam kepada Allah. Kalau kita duduk, kita amalkan kaji, kita nak faham. Tapi kalau kita sudah bubar daripada duduk, kita jalan, kita pergi makan, kita pergi minum, kita pergi bertemu orang, kita pergi wasilah kepada siapapun, kaji itu hilang dia. Nah ini kita tak faham tajalli 24 jam. Bertajalli kepada 24 jam ada nak latih faham kita. Kita nak melatih faham dengan cara 3 cara. Ya, 3 jalan kita nak faham melatih diri kepada Allah. Pertama kita faham
melatih daripada hayat. Ini penting ini. Hayat. Nah, yang kedua kita melatih diri pada pandang. Ya, pandang. Nah, itu. Pertama hayat, yang kedua ni pandang, yang paling ketiga ni rasa. Itu sir. Nah, jadi hayat, pandang, makrifat atau sir. Sir ini adalah rasa. Nah, macam mana cara kita menjalankan yang tiga ni? Setelah kita hadirkan dalam istiqomah, berwujud dia pada diri kita, macam mana nak kita faham ini bisa 24 jam dengan kita? Ya, macam mana kita nak faham ini 24 jam seronok kita dengan dia? Ini tiga cara ni. Tapi sebelum kita nak tahu macam mana tiga macam ni, perlu kita faham satu lagi. Apa ni kita faham? Antara alam, ya, alam nyata, alam semesta dengan alam Allah. Nah, ini nih beza dia tinggi nih. Ini kalau kita tak paham bezanya, ini kita campur aduk lah pada hak dengan yang batil. Ya, ini kita campur aduk pada hak dengan yang batil. Nah, inilah persoalan yang paling utama, bercampur hak pada batil. Nah, ini sirnalah aras kursi dan keramatnya. Macam mana paham kita? Macam ni. Kita ini adalah batasan daripada Allah. Ya. Batasan Allah katakan as-sajadah. Nah, ini batasan. Kita ni as-sajadah, tempat Allah berpijak. Batasan Allah daripada kulit ke dalam, batasan alam daripada kulit keluar. Alam semesta isinya makhluk, alam Allah isinya Tuhan. Ini beza nih. Kalau kita tak bisa bedakan ini kita tak bisa melaksanakan bertajali, tak bisa kita ni. Kenapa bisa? Wujud Allah pada diri ini dengan wujud insan pada alam, ini beza. Jamaah. Pertama kita sadar dulu kita ni adalah as-sajadahnya Allah, tempat Allah berpijak, dinamakan hayat. Nah, inilah hayat. Ini hayatnya Allah. Ini namanya hidup. Ya. Tapi di luar diri kita, melihat kita pada alam, itu adalah kehidupan. Nah, kalau hidup dengan kehidupan itu beda. Antara hidup dengan kehidupan itu beda jauh. Beda jauh, beda. Nah, ini tak boleh dicampur nih. Antara kita hidup dengan kehidupan. Kalau alam kehidupan semesta isinya makhluk. Tapi Allahu alam, pada alam tubuh isinya Tuhan. Ini beda. Jangan kita sekali-kali samakan perkara itu. Benda ini beda-beda semua. Jadi macam mana kita bertajali atau sambung rasa dengan kodrat yang lain? Macam mana cara kita bertajali? Tentu kita pakai tiga cara tadi. Setelah wujud dengan la ilaha illallah, aku nyata berwujud Allah. Ini kalau sudah nyata wujudnya, cara hidup kita pun harus dirubah. Ya, cara hidup kita harus dirubah. Jangan masuk ke kehidupan, tapi sambungkan kehidupan dalam satu sambung rasa. Sambung rasa antara kehidupan dengan yang hidup. Yang hidup wujudullah dan yang kehidupan hayatullah.
Ini tak boleh sama. Jadi menghayati hayatnya Allah dengan kita sambung rasa dari 3 perkara. Nah, kita contoh ambil yang pertama. Yang pertama adalah kita ambil dari 3 tajuk tadi itu adalah sir atau rasa. Kita ambil dulu sir atau rasa. Nah, macam mana cara ambil sir? Rasa. Antara apapun wujud kejadian yang akan berhubungan dengan alamnya Allah, maka kita harus menyambungkan rasa kepada apa yang kita alami, menyambungkan rasa kepada wujudnya Allah pada diri kita yang kita saksikan ini. Jadi kita ni ada di antara hayat dan kehidupan dengan hidup, kita ada di antara itu, yaitu diri yang memandang. Nah, kita tengok diri kita, kita tengok alam. Ini tak sama. Dan kita tidak pada diri dan kita tidak pada alam. Kita antara saksi kepada keduanya. Dan kita adalah wujud yang menyatakan wujud Allah. Apapun yang ada di luar diri kita, kita adakan tajalli pandang ke dalam diri dengan nama rasa. Nah, kita rasakan, kita sampaikan keadaan di luar itu ke dalam dengan rasa. Nah, nanti akan ada kalam muncul, kalam bermakna dia akan muncul ke kodrat diri kita dengan bahasa kalamnya. Apa yang kita jadi pada kita tanya tajuk yang ada benda yang di luar tu masuk ke dalam, nanti dia jawab tu. Nah, bisa kita sambung rasa. Yang kedua, sambung pandang. Nah, apa sambung pandang? Kita melihat diri ini memandang apa yang kita lihat, kita memandangkan lihatan itu kepada Allah. Kita melihat ini, ya Allah, benda ni macam ni, benda ni macam ni, benda ni macam ni. Nah, kita melihat dan memandangkan ke dalam apa yang kita tengok. Nah, mulai kita melepaskan diri dari kemanusiaan. Nah, yang ketiga itu adalah hayat atau hidup, ya, pandang, rasa dan hidup. Hidup itu apa? Kita tak pernah ada sumber hidup kita pada alam ini. Kita adalah hayatnya Allah yang tak ada kaitan kehidupan dengan alam dunia. Kita tak punya hubungan. Tapi kehidupan ini beza. Kita adalah kehidupan Allah, alam adalah kehidupan makhluk. Terasa beza dia. Beda dia jauh. Rasa beda kita hayati, ya Allah. Kita ada di alam hayat. Sementara aku ni adalah hayat engkau. Kita tak sama, tidak ada kodratku di alam ni, melainkan aku hayat ada pada alam, bukan aku hayatnya alam. Dengan kita menjalin sambung rasa tadi, maka kita ambil tarik daripada sebuah kesimpulan. Apa tarik daripada kesimpulan? Bahawasan siapapun wujud di luar diri kita, dia tengok kita ini adalah jiwa dan raganya Allah. Ya, ini adalah jiwa dan raga Allah. Kita pun sadar dalam keadaan macam tu, kita ini jiwa dan raga. Apa jiwa? Adalah rohani. Apa raga? Ini adalah jasmani. Mana aku? Inilah yang hidup dan bergerak. Sehingga kita bisa menengok ke wujud Allah. Bukan kita menengok wujud kita lagi. Itu yang kita sambung rasa kepada alam. Ya, kita sambung rasa kepada alam. Jadi kita sudah punya hal yang tempat kita berkalam, berfirasat. Ini kita sudah punya. Apa? Karena kita sudah ada pada alam saksi. Kita sudah ada pada alam saksi, menyaksikan hubungan kehidupan dengan yang hidup. Ya,
menghubungkan kehidupan dengan yang hidup, dan kita adalah orang yang menyaksikan dua kehidupan ini. La ilaha illallah. Kita tiada lagi wujud di situ melainkan ainun sabitah, diri yang saksikan alam bertajali kepada Allah dengan wujudnya. Nah, kita mulai sambung rasa antara apapun yang kita ingin lakukan, maka kita bercerita, berkalam dulu kepada wujud zahir dan rohani kita ini. Dengan demikian, kita ini sudah merasa kehidupan ganda. Kehidupan ganda, kehidupan double. Jiwa yang dua sudah kita paham. Mulai kita paham merasakan jiwa yang kembar di dalam diri kita. Ada jiwa wujudnya Tuhan, ada jiwa bersaksi wujudnya umat. Kalau alam sudah bertemu dengan wujud Tuhan pada diri kita, maka kita selalu hidup dalam pandangan, dalam perasa, dalam perintah, dalam pandangan, dalam hayat. Maka cepat yang kita naikkan dalam istiqomah itu dia muncul. Yang kita tarik dalam istiqomah sampai dia maujud, itu akan cepat dia mulai bergejolak pada diri kita ni. Mulai kita, tapi kita pertahankan yang tiga ni, insya Allah dia mulai sudah hidup, dia mulai sudah berbuat, dia mulai kasih tanda, dia mulai kasih firasat, dia mulai cakap dengan kita, mulai dia cakapkan ini. Hati kita sudah bisa bicara, dalam nyawa dia sudah ada, kita disuruh melihat, kita disuruh menyampaikan. Maka kita sudah sambung rasa dengan alam sekitarnya. Ini tajali yang tiga ini wajib dilatih mulai dari sekarang ini. Ya, yaitu hayat, rasa dan pandangan. Karena dia kalau kita amalkan dia satu. Ya, kodratnya tiga, kalau dia punya action, punya reaksi, itu dia satu. Dia pandang, dia rasa, dia hayat. Dia pandang dan dia merasakan dan dia hayat. Dah, akhirnya kita tengok dia merasakan, dia memandang, dia hayat hidup. Nah, akhirnya lama-lama kita ni hilang. Lama-lama kita tak fungsi. Lama-lama kita tak ada kekuatan lagi. Kerana yang tiga ini sahadat naik, yang tiga ini wajib tunggu. Sahadat naik, yang tiga ini wajib tunggu. Itu seronok di situ. Baik, kita coba muzakarah. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tabligh bawa kepada jemaahnya untuk muzakarah. Silakan. Audio dimatikan. Rojali, audio dimatikan. Silakan. Coba Astri audionya dinyalakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Buya. InsyaAllah. Di atas tausiah yang sebentar tadi. Jadi di sini sebagai pembuka kalam kita, saya ulangi apa yang disampaikan oleh Buya tadi berkaitan dengan yang namanya hidup dan kehidupan. Walaupun bunyinya seakan sama tetapi berbeza dari segi hakikat yang tertentu dan rahsianya. Jadi maka di sini saya panggil Pak Man Bayu untuk bertanyakan soalan. Silakan Pak Man dengan soalannya ke Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung rasa, sambung pandang, sambung hayat. Apakah dia itu
serentak ke Bu ya atau satu-satu Bu ya? Minta tolong penjelasan Bu ya. Ya. Kalau dilihat dari sisi kodrat, dia satu. Ya. Dilihat dari sisi kodrat, dia satu. Tapi dalam masa terjadi, itu kejadian itu tak datangnya kan tak satu. Dia datangnya pasti tiga, beza-beza. Ada yang datang lihat lewat pandangan, ada yang datang lewat hidup, ada yang datang kejadian lewat rasa. Kontrol dari tiga ini tadi, ini sebetulnya satu, tapi yang datang kan tidak satu, beza-beza. Nah gitu. Jadi kalau kita sudah dengan banyaknya kejadian yang masuk ke diri kita, yang datang kepada wujud Allah, karena dia sudah memasuki batasan, ini kita harus menjadi semacam security-nya lah ya. Menjadi security-nya. Apa-apa, apa kau? Mau bicara sama siapa kau? Berkalam sama siapa kau? Mau hadapan sama siapa kau? Mau langsung kepada dia? Nah, macam tu. Jadi kita ini adalah diri ihsan yang berdiri di luar tubuh, menyaksikan tubuh berkalam dan berhayat kepada yang lain. Paham? Nah, macam tu. Jadi, jadi tidak lagi kita di dalam, tapi kita sudah menyaksikan dari luar. Ini yang dikatakan ihsan atau diri yang batin atau bi alaihim, diri yang melihat. Jadi kita dia yang tengok, dia yang lihat. Jadi beza. Gitu. Jadi apapun ke dalam diri, karena ini adalah as-sajadah, batasnya Tuhan, maka diri kita adalah orang yang menyambungkan kodrat Tuhan dengan alam. Termasuk kita punya hajat, silakan. Apa hajat kita? Silakan. Gitu. Jadi macam tu caranya untuk melatih syahadat yang naik tadi. Paham kira-kira Imam Baiman? Insya Allah Bu ya. Insya Allah paham ya. Berarti macam dia terminal lah Bu ya. Tempat berkumpul dia ya. Jadi kalau dulu semua masuk bebas, masalah bebas masuk hati, apalagi macam bebas. Nah kalau sekarang tak bebas lagi, ya. Semua kita tanya dulu, dia akan jawab dengan rasa, jawab dengan pandangan, dan dia buka reaksi, dia akan hidup dan menjadikan gerakan kepada keluar. Itu, paham? Insya Allah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Man atas soalannya tadi. Sudah terang lagi bersuluh, orang katakan macam tu. Alhamdulillah. Baik, Pak Noktah, teruskan dengan soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dijabarkan oleh Buya, diterangkan oleh Buya, jadi telah nyata lagi lah peranan diri ihsan ini memegang peranan aku ada di antara keduanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi inilah peranan diri haqqullah Buya. Mohon penjelasan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita pernah kaji aku ada di dalam diri engkau. Nah, diri yang mana? Itulah diri ihsan. Diri ihsan, diri batin, tempat semua bernapas. Semua alam ni bernapas pada diri kita. Ya? Dan ini adalah wujud yang kita tengok. Nah, kalau alam ni dia ingin berkalam, dia ingin macam apa saja dia mau. Nah, kita kan ada. Tak seronok kau macam tu. Tak boleh. Nah, kita rasa, ya Allah, apa engkau suka dengan dia tu? Ya Allah, apa engkau takut sama dia? Ya Allah, agak boleh macam tu. Nah, batin kita ni mulai berkomunikasi dengan zahirnya Allah ini. Ya. Dari dalam kehidupan kita, kita ini bermarifah kepada diri sendiri.
ya, bermakrifah kepada diri sendiri, karena zahiru rabbi tadi, ya, zahiru rabbi, kita kemanapun kita bawa wa huwa ma'akum aina maguntum. Dulu kita rasa kita adalah jasad yang bergerak. Kalau sekarang kita ni sudah diikuti oleh jasad kita, ya, diikuti oleh zahirnya Allah, tinggal kita sering-sering berkalam kepada zahirnya. Nah gitu. Jadi apabila kita ni melihat hayat hidup apa saja kejadian, kita seronoklah berkalam dulu, ya, berkalam dengan pandangan, rasakan, dan selalu berbahasa batin kepada dia. Kita biasakan. Kenapa? Karena kita sudah wujudkan dalam syahadat ilaha illallah, aku nyata berwujud Allah. Nah itu kita fungsikan. Jangan hanya kita berkalam, tapi kita tak fungsikan dohirnya dengan nyata. Paham? Amin, barakallah Buya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Buya. InsyaAllah. Terima kasih Pak Noktah selaku Imam Grup 4 yang telah bertanyakan soalan kepada Buya tadi. Lagi Jumaah, jikanya ada soalan, sila tanyakan ke Buya. Okey, baik Buya. Saya mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada Buya. Soalannya agak sederhana. Kalau untuk kebanyakan ataupun kita secara lahirnya, ya, bagaimana kita membezakan yang suara itu datangnya daripada fikiran ataupun diri batin kita? Sebab apabila kita bertanya soalan, yang namanya akal ini suka juga memberi jawapan. Jadi mohon petunjuk Buya bagaimana mengatasi masalah ini Buya. Iya, sebetulnya sama kita seperti kita menikmati suatu kehidupan pada dunia ini. Kita bisa terjemahkan orang ini baik apa tak baik. Kita bisa terjemahkan apa yang kita mau lakukan sebelum kita lakukan. Nah, di jalan Allah, kauni tadi, dia akan bawa kita dalam berbahasa kepada dia. Kauni itu akan naik dan dia akan terjemahkan kepada hati dan perasaan kita. Gitu. Jadi kalau kita memang kita berkalam dan kita bertanya tentang apa yang kita hadapi, kauni dia itu sebetulnya menjawab. Pertama dia kirim jawapan lewat rasa dulu, ya. Dia kirim jawapan lewat rasa. Ni orang tak baik ni. Itu ya Allah, ya. Jangan kau tipu dia, jangan tertipu kau sama dia, itu tak benar tu orang tu. Kenapa rasa tu datang? Katakan orang tu tak benar. Nah, ini itu kalau kita sudah iktikaf dan tawaduk kepada tiga gejolak tadi, tiga kodrat tadi, itu tu akan mudah kita menterjemahkan sebuah rasa. Yang penting ingat, yang penting kita melihat perbezaan antara hidup dengan kehidupan. Jangan campur adukkan. Ya, itu yang penting dulu. Jangan campur aduk hidup dengan kehidupan. Kehidupan adalah milik alam semesta yang isinya makhluk. Hidup adalah hayatnya Allah yang isinya Tuhan. Mulai sekarang kita tak sama, apalagi kita sudah bezakan. Ya, kita sudah mulai bezakan mana kehidupan dan mana yang hidup. Tak sama lagi dalam pandangan kita. Setiap yang kita lihat, kita ingat yang akan kita pandang. Ya, menyampaikan kepada yang diwujud, menyampaikan kepada wujud Allah ini dengan pandangan. Karena kita dah tengok, ada pisau kita tengok, ada yang berbahaya kita tengok, tapi kita pandangan sudah mengadu. Apa kata pandangan? Ya Allah, kita dalam menghadapi musibah. Ya. Wujudlah.
Dia akan datang. Nah, itulah antara yang kita lihat dengan yang kita rasa, kita tengok, kita pandang. Itu tak sama dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita pandang. Yang kita pandang adalah sesuatu tempat kita mengadu dengan pandangan. Jadi sudah ada pandangan ganda, melihat, terus merasakan dan memandang yang di dalam. Apakah yang kita lihat ini kita sama setuju atau tak setujukah kita dengan yang kita pandang? Kita sampaikan kepada dia lewat pandangan. Jadi kalau kita sudah masa kembar, kemana-mana tu sudah merasa dua jiwa, itulah yang bagus. Itu sudah mulai bagus. Ya, apa yang kita makan, apa yang kita lihat, kita selalu pamit permisi dalam pandangan. Berarti melihat dengan memandang tidak beza lah. Kalau dulu sama saja, kalau sekarang sudah beza. Gitu ya. Nah, dengan kehadiran istiqomah la ilaha illallah, maka buktikan dan hidupkan dengan 3 kodrat tadi. Paham? InsyaAllah ya, luar biasa penerangan Buya tadi. Alhamdulillah difahami. Gitu. Jadi apapun yang kita alami, jangan takut lagi. Dengan la ilaha illallah di istiqomah terus dinyatakan, Ingat ya, sesuai kita buka dalam pelajaran istiqomah. Terus, jangan berhenti. Macam mana terusnya Buya? Apa terusnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, macam tu? Oh tak. Bukan macam itu cara terusnya. Ya. Nah, bukan macam tu cara terusnya. Jadi mana caranya? Kita dengan la ilaha illallah itu tajalli yang hakiki dari tajalli la ilaha illallah. Telah kita naikkan wujudnya nyata, terus siapa yang menyatakan tak berhenti-berhenti? Ya? Kalau cuma kita pandang dia naik dan dia nyata, iya kalau kita pandang. Kalau kita tak pandang, macam mana? Masa kita tetap kehilangan Tuhan lagi? Masa Tuhan hilang lagi? Apa pandangan kita ini yang mengatur? Bukan. Pandangan adalah kodrat yang menguasai kudsi Allah. Tetapi yang menjadikan la ilaha illallah adalah 2 perkara yang membuat kita nyata di pandang umat. Ya, 2 perkara yang membuat kita nyata di pandang umat. Nah, jadi sekedar untuk sedikit cuplikan, tapi tak perlu dipelajari dulu sebelum nanti masuk istiqomah. Nah, di sinilah kita paham nih, apa yang kodrat dinaikkan oleh aras batin markubah, sehingga dinaikkan, ditariknya oleh hayat dan dinyatakannya oleh zat. Nah ini nanti insya Allah itu di istiqomah akan dipelajari. Paham? Tetapi saat ini kita belajar dulu macam mana kita mengembangkan dengan 3 perkara dulu. Paham? Dengan istiqomah yang sudah kita pelajari. Nanti pendalaman istiqomahnya itu lebih memudahkan lagi kita nanti. Paham? InsyaAllah. Alhamdulillah. Barakallah ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, Bu Nuraini baru mengangkat tangan ya. Jadi kita teruskan dengan soalan daripada Bu Nuraini selaku daripada imam untuk muslimah. Silakan Bu Nuraini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memahami tajalli pandang, tajalli rasa dan pendengaran tadi, pandangan tadi. Untuk kita mengemas rasa dan pandangan itu, apa yang hadir, apa yang dihadirkannya itu tadi bagaimana, Buya? Kita tak menghadirkan apa-apa. Tapi kita menyaksikan wujud Allah berhadapan dengan suatu masalah di depan kita atau suatu kehidupan. Jangan ada kata di kehidupan dengan yang hidup ini. Wujud Allah berhadapan dengan kehidupan alam. Kita menyaksikan di antara itu dan memohon dan menerima dan mengatur supaya tersambung dia ke dalam. Dan gitu. Dan kitalah walinya, wakilnya untuk jawab, untuk laksanakan. Nah, macam tu. Karena ihsan itu tidak masuk dalam insan. Faham? InsyaAllah. InsyaAllah, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. InsyaAllah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih ya Bu Nuraini atas soalannya tadi. Pak Rozi pula dipersilakan dengan soalannya. Pak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ozi ingin ketahui bagaimana dalam keadaan kita tadi dalam kita tidur. Bila kita tidur tadi ni bagaimana untuk kita nak melatih 3 pandangan tadi Buya. Mohon penjelasan Buya. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita ni apapun mau tidur, apapun yang dilakukan keinsanan Allah, kita menyaksikan perbuatan itu. Kalau kita tidur, kita menyaksikan kita tidur. Ya, itu tak boleh kita merasa tidur, karena tidak ada tidur di makom sifat wujud Allah. Jadi kita menyaksikan kita ni tidur. Ya, kita saksikan kita apa? Dalam menyaksikan itu kita menjaga, ya, menjaga macam mana kita ini bisa melihat zahirnya Allah dengan kita siratal ladzina an'amta alaihim. Sirnakan diriku maka akulah yang terlihat. Nah, macam tu kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. Akhirnya diri ihsan yang besar ni dia masuk dan dia tidur dalam pangkuan zahirnya Allah di dalam diri. Faham? InsyaAllah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rozi di atas soalannya. Kembali juga kita kepada siratal lazi ya. Maksudnya kita sentiasa menghadirkan diri bertuhan, tidak kisah apapun yang kita lakukan. Ya, karena ihsan tadi dia kan di luar. Ya. Nah, ihsan itu kan dia di luar. Nah, dia kalau dia tidur dia masuk ke dalam tu. Dia masuk lagi ke dalam zahirnya. Sehingga zahirnya ini dia kata, nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Dengan hilanglah engkau, lenyaplah engkau. Nah, aku an batin am yang terlihat ta'ala Tuhan berupa diri. Tidur. Tengoklah semua engkau Tuhan berupa diri. Aku tidurlah diri. Ya, macam tu. Ya. Ya, faham? Dari luar ke dalam, dalam keluar. Nah, begitu pagi kita mau keluar lagi ni. Ya harmukallah. Assalamualaikum ya Rahman. Assalamualaikum ya Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berdiri dia keluar lagi. Dan saksikan, tengok lagi. Ini bukan aku ni, aku tengok lah dia ni. Macam tu. Macam tu aja terus. Tu barulah bagus lah itu kalau dia bisa macam tu.
mohon izin mengamalkan Buya yang Buya sampaikan tadi. Ya, silakan, memang untuk diamalkan. Silakan. Baik, jemaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya.